Langit tampak cerah di pagi hari saat suara mobil mewah berhenti di depan sebuah rumah megah bergaya Eropa klasik. Pintu terbuka perlahan, dan turunlah seorang wanita parubaya dengan dandanan mencolok, berkacamata hitam besar, mengenakan tas mahal yang harganya cukup untuk membayar rumah satu kampung. Bu Rina, wanita kaya yang baru saja menjanda, kini pindah ke rumah warisan suaminya. Akhirnya aku tinggal di rumah yang pantas untukku. Gumam Bu Rina dengan senyum penuh kebanggaan. Namun, senyumnya memudar seketika saat matanya menangkap sebuah rumah tua di seberang jalan. Sebuah rumah kayu sederhana, bahkan terlihat sedikit miring, dengan pagar bambu yang mulai lapuk. Di depan rumah itu, duduk seorang lelaki tua berjubah putih, sedang membaca kitab kuning ditemani secangkir teh. Astaga! Rumah kayak gubuk reot itu kok bisa ada di komplek elit seperti ini? Seru Bu Rina kesal. Asisten rumah tangganya, Yanti, mencoba menjelaskan dengan hati-hati. Itu rumahnya Pak Kiai Maruf. Bu, beliau sudah lama tinggal di situ. Katanya orangnya baik dan disegani warga kampung. Bu Rina mengernyitkan dahi. Kiai, apalah artinya gelar itu kalau rumahnya saja tak layak huni? Malu-maluin. Yanti hanya bisa terdiam. Ia tahu, meski mulut Bu Rina tajam, tapi Pak Kiai memang bukan orang biasa. Banyak orang datang ke rumah kecil itu hanya untuk meminta doa, nasihat, bahkan pertolongan. Di seberang, Pak Kiai Maruf menoleh sebentar ke arah rumah baru yang kini ramai dengan aktivitas pindahan. Ia hanya tersenyum tipis, lalu kembali menunduk membaca kitabnya. Di belakangnya, seorang santri kecil, Raffi, berkata dengan polos, "Yai, itu rumahnya siapa ya? Mewah sekali." "Itu rezeki dari Allah, Nak. Tak semua yang mewah itu baik, dan tak semua yang sederhana itu hina." Pak Kiai menepuk kepala Raffi dengan penuh kasih. Seolah firasat dalam hatinya sudah mulai berbicara, akan ada ujian besar datang dari rumah mewah di depannya itu. Hari-hari berlalu sejak Bu Rina resmi menempati rumah mewah itu. Mobil-mobil mahal sering keluar masuk. Tamu-tamu dari kalangan sosialita berdatangan, mengagumi desain rumah dan kemewahan perabotannya. Namun setiap kali tamu datang, reaksi mereka sama, terkejut dan risih melihat rumah Pak Kiai yang berdiri hanya beberapa meter dari rumah Bu Rina. "Rin, itu rumah siapa? Kok kontras banget ya? Gimana bisa rumah kayak kandang ayam ada di sini?" ucap salah satu temannya sambil tertawa geli. Bu Rina menggeram dalam hati. Semakin banyak komentar seperti itu, semakin besar pula rasa malunya. Ia merasa rumah Pak Kiai adalah noda di tengah kesempurnaan hidupnya. Sampai suatu siang, saat Pak Kiai baru saja selesai mengaji anak-anak kampung, Bu Rina datang menghampiri, tanpa salam, tanpa senyum. "Maaf, Pak, siapa namanya?" "Maruf." "Ya? Saya cuma mau bilang, rumah Bapak tuh sangat mengganggu pemandangan komplek. Bisa dipertimbangkan untuk direnovasi? Atau lebih baik dipindahkan saja?" Pak Kiai hanya tersenyum, tenang seperti air di danau. "Maaf, Bu, rumah ini memang tua, tapi penuh berkah. Kami tinggal di sini sudah lebih dari 30 tahun. Warga tidak pernah merasa terganggu." Bu Rina menyeringai. "Tapi saya terganggu. Saya bayar mahal untuk tinggal di lingkungan elit, bukan di depan rumah, kumuh seperti ini. Saya bisa laporkan ke pengurus komplek. Tahu?" Santri-santri kecil yang berada di sekitar Pak Kiai mulai merasa takut. Tapi Pak Kiai tetap tenang. Ia hanya menjawab pelan. "Silakan, Bu. Kami tidak mengganggu siapa-siapa. Tapi jika Ibu merasa terganggu karena kami hidup sederhana, barangkali bukan rumah kami yang bermasalah." Ucapan itu membuat Bu Rina semakin marah. "Berani-beraninya kau bicara seperti itu padaku." Pak Kiai mengangguk sopan. "Maaf, saya tidak berniat menyinggung. Semoga Allah melembutkan hati kita semua." Bu Rina pun pergi dengan wajah merah padam. Tapi dalam hatinya, ia bersumpah akan mengusir rumah tua itu, entah dengan cara apa. Sementara itu, langit mulai mendung. Awan perlahan menutup cahaya matahari. Seakan alam pun mulai tak nyaman dengan kesombongan yang tumbuh di hati seorang manusia. Hari itu,
Suasana kampung terlihat damai. Anak-anak berlarian setelah mengaji. Warga sibuk dengan kegiatan masing-masing. Dan Pak Kiai tampak sedang menulis di serambi rumahnya. Namun dari dalam rumah mewahnya, Bu Rina tengah menyusun rencana. Wajahnya penuh kemarahan saat ia berbicara dengan ketua RT setempat, Pak Ujang, yang dipanggil khusus ke rumahnya. Saya ingin rumah reot di depan saya itu disingkirkan. Pak RT, rumah itu tidak layak di lingkungan ini. Pak Ujang terlihat bingung. Tapi, Bu, itu rumah Pak Kiai Maruf. Beliau dihormati warga. Banyak yang mengaji dan berobat ke beliau. Bahkan, waktu pandemi dulu, beliau yang bantu warga dengan logistik dan obat herbal. Saya tidak peduli. Saya pindah ke sini bukan untuk tinggal berseberangan dengan rumah seperti kandang kambing. Apa perlu saya laporkan ke kelurahan soal pelanggaran IMB? Pak Ujang terlihat ragu. Tapi ketika Bu Rina secara halus menyodorkan amplop tebal berisi uang, ia mulai goyah. Saya harap Pak RT bisa bantu. Saya ingin kampung ini bersih, rapih, dan tanpa gangguan visual murahan seperti rumah Pak Kiai itu. Keesokan harinya, surat peringatan dari RT sampai ke rumah Pak Kiai. Isinya menyatakan bahwa rumah beliau melanggar aturan tata ruang dan diminta untuk direnovasi atau dipindahkan. Para warga yang membaca pengumuman itu di papan informasi kampung langsung heboh. Nggak masuk akal. Rumah Pak Kiai itu sudah ada sebelum komplek ini dibangun. Jangan-jangan, ini ulah Bu Rina ya? Sementara itu, Pak Kiai membaca surat itu dengan tenang. Di sampingnya, Raffi terlihat cemas. Yai, apa kita harus pergi? Nanti santri-santri belajar di mana? Pak Kiai tersenyum dan mengelus kepala Raffi. Tenang, Nak. Jika rumah ini memang harus tiada, biarlah Allah yang menentukan. Tapi selama kita di jalan yang benar, kita tidak akan goyah. Di rumahnya, Bu Rina menonton dari jendela dengan puas. Ia mengira, surat peringatan itu akan cukup untuk membuat Pak Kiai takut dan angkat kaki. Tapi malam harinya, ia bermimpi aneh. Sebuah cahaya terang muncul dari rumah Pak Kiai, menyilaukan dan membakar pagar rumahnya sendiri. Ia terbangun dengan napas memburu. Peluh dingin membasahi tubuhnya. Namun pagi harinya, rasa sombong itu kembali menyelimuti hatinya. Ia tertawa kecil dan berkata, "Ah, cuma mimpi. Semua akan berjalan sesuai keinginanku." Padahal, itu baru awal dari bencana yang akan menimpanya. Surat peringatan dari RT belum cukup membuat Pak Kiai bergeming. Ia tetap tenang menjalankan rutinitas hariannya, mengajar ngaji, memberi pengobatan herbal, dan menyambut siapapun yang mengetuk pintu rumah sederhananya. Bu Rina yang tak sabaran mulai melancarkan strategi berikutnya. Fitnah. Ia menyebarkan kabar burung melalui sosialita-sosialita yang biasa datang ke rumahnya untuk arisan. Kalian tahu nggak? Katanya rumah di depan itu bukan cuma buat ngaji, tapi juga ada praktek-praktek perdukunan. Malam-malam sering ada orang datang bawa ayam hitam. Salah satu ibu pun terperangah. Ya Allah, serius Bu? Kok ngeri ya? Makanya, saya curiga, itu tempat ibadah atau tempat praktik perdukunan terselubung. Bu Rina memang lihai memelintir fakta. Padahal yang disebut, ayam hitam, itu adalah sedekah kurban dari warga. Dan, orang malam-malam datang, adalah warga yang minta doa atau pertolongan karena anaknya sakit. Tak butuh waktu lama, fitnah itu mulai menyebar. Bahkan isu bahwa Pak Kiai memelihara jin penglaris dan memagari kampung dengan ilmu gaib, pun jadi bahan obrolan warga yang mulai terhasut. Hari Jumat, saat Pak Kiai memimpin pengajian terbuka, jumlah jamaah mulai berkurang. Warga yang biasanya duduk penuh di serambi rumah kini hanya setengahnya. Salah satu jamaah, Pak Saiman, berbisik pada Pak Kiai usai pengajian. Maafkan warga, Yai. Banyak yang mulai takut karena isu-isu yang disebar. Katanya Yai pakai ilmu hitam. Pak Kiai hanya tersenyum lemah. Biarkan saja, Pak. Kita hanya perlu jaga lisan, luruskan niat, dan terus mendoakan mereka. Fitnah memang lebih kejam dari pembunuhan. Tapi Allah Maha Tahu siapa yang berkata benar dan siapa yang berdusta. Sore harinya,
Raffi pulang ke rumah dengan mata sembab. Ia dibuli teman-temannya yang mengatakan bahwa kakeknya dukun. Yai! Raffi malu. Mereka semua bilang Raffi cucu dukun. Apa kita pindah aja, Yai? Pak Kiai memeluk Raffi dengan hangat. Raffi harus kuat. Kita bukan pembalas keburukan dengan keburukan, tapi dengan kesabaran. Allah tidak tidur, Nak. Sementara itu, Bu Rina tertawa puas di balkon rumahnya. Ia merasa sedang membersihkan lingkungan dari kekumuhan yang tak sesuai dengan standar hidupnya. Tapi ia tidak tahu, kesombongan yang terus dipupuk itu sedang mengundang sesuatu yang tak bisa dia beli dengan uang, balasan dari langit. Senja turun perlahan, membawa hawa tenang ke kampung kecil itu. Tapi ketenangan itu tak lagi terasa bagi Pak Kiai dan santri-santrinya. Suasana di rumah beliau mulai terasa sepi. Murid-murid mengaji semakin sedikit. Bantuan dari warga yang biasa datang setiap Jumat pun kini terhenti. Semua karena fitnah yang dilontarkan Bu Rina mulai dipercaya sebagian orang. Sementara itu, Bu Rina melanjutkan aksinya. Ia kini memanggil petugas kelurahan dan dinas kebersihan lingkungan ke rumahnya. Tolong, rumah di depan itu dicek. Saya curiga banyak limbah dan aktivitas ilegal. Saya punya bukti bahwa malam-malam sering ada aktivitas mencurigakan. Salah satu petugas berkata, "Itu rumah Pak Kiai ya, Bu? Kami dengar beliau cukup dihormati." Hormati? Hormati apanya kalau melanggar aturan? Jangan karena dia tokoh agama, kita tutup mata, bentaknya. Beberapa hari kemudian, petugas resmi datang memeriksa rumah Pak Kiai. Santri-santri ketakutan. Raffi bahkan bersembunyi di belakang tiang rumah. Namun, Pak Kiai tetap tenang menyambut mereka. Silakan diperiksa. Nak, rumah ini terbuka untuk siapapun. Tak ada yang kami sembunyikan. Petugas memeriksa semua ruangan. Tidak ada aktivitas terlarang. Hanya ruangan kecil penuh kitab, tikar mengaji, dan rak-rak herbal dari tanaman obat di halaman belakang. Salah satu petugas bahkan menunduk dan berkata pelan, "Maafkan kami, Pak Kiai. Ini hanya menjalankan tugas." Pak Kiai tersenyum dan menepuk pundaknya. "Kalian tidak salah, Nak. Yang salah adalah prasangka." Namun berita kedatangan petugas itu disengaja direkam oleh orang suruhan Bu Rina, lalu diedit dan disebarkan di media sosial lokal, seolah rumah Pak Kiai digeledah karena dicurigai sebagai sarang praktik ilmu hitam. Konten itu langsung viral di lingkungan sekitar. Fitnah semakin menjadi-jadi. Orang-orang mulai menjauh, menatap sini setiap kali Pak Kiai lewat. Malam harinya, Pak Kiai duduk sendirian di musola kecil di rumahnya. Tangannya memegang tasbih, matanya terpejam, bibirnya terus berdoa. "Ya Allah, jika ini ujian dari MU, kuatkan kami. Tapi jika ini sudah melewati batas, tunjukkan kuasa MU." Sementara itu di rumah mewah seberang, Bu Rina merayakan keberhasilan kecilnya dengan jamuan makan malam bersama rekan-rekan bisnisnya. Ia tertawa keras, tanpa sadar. Seekor burung hitam tiba-tiba jatuh di teras rumahnya, mati tanpa sebab. Tamu-tamu pun terdiam. Bu Rina hanya melihatnya sekilas, lalu menyuruh asisten membersihkan. "Halah, cuma burung kampung. Buang saja." Ia tidak sadar. Itulah tanda pertama. Langit sedang menegur dengan lembut. Pagi hari, suasana di kampung kembali tegang. Video rekayasa tentang rumah Pak Kiai yang difitnah sebagai sarang ilmu hitam terus beredar di grup WhatsApp warga. Sebagian warga yang dulu membela Pak Kiai mulai ragu. Di warung dekat masjid, obrolan terdengar lirih. "Pak Kiai itu baik, tapi kalau sampai ada pemeriksaan petugas, jangan-jangan emang ada yang disembunyikan." "Iya. Apalagi itu video, katanya warga kampung sebelah juga udah curiga dari dulu." Isu demi isu terus menyebar. Tapi warga yang lebih dekat dengan Pak Kiai mulai tak tahan. Sore harinya, Bu Rina mengadakan pertemuan tertutup dengan beberapa tokoh warga dan RT di rumah mewahnya. Dengan nada tinggi dan gaya penuh otoritas, ia berkata, "Saya sudah sabar. Tapi kalau warga di sini tetap membiarkan rumah gubuk itu berdiri, saya akan ajukan gugatan resmi ke Dinas Lingkungan."
Saya bisa beli tanah itu kalau mau. Tapi ini soal estetika dan kenyamanan. Pak RT terlihat gelisah. Beberapa warga mulai tidak setuju dengan cara Bu Rina memaksakan kehendaknya. Tapi karena ia berani bayar, suara-suara kecil itu tenggelam. Di sisi lain, Pak Kiai Maruf mulai kehilangan banyak murid. Santri-santri yang dulunya rutin datang kini dijemput orang tuanya dan dilarang kembali. Raffi menangis saat teman-teman kecilnya tak mau lagi bermain dengannya. Yai, mereka bilang rumah kita penuh jin. Mereka gak mau deket-deket. Pak Kiai memeluk Raffi dengan erat. Tapi kali ini, air mata Pak Kiai jatuh juga. Bukan karena marah, tapi karena sedih melihat fitnah yang membutakan hati banyak orang. Malam harinya, di atas sajadah tuanya, Pak Kiai bersujud sangat lama. Ia berdoa dalam diam, penuh kepasrahan. Ya Allah, jika ini kesombongan manusia yang menindas kebenaran, maka jangan biarkan mereka terus menari di atas derita orang yang sabar. Jika Engkau berkehendak, tunjukkan kuasa MU, bukan demi aku, tapi demi nama MU yang selalu kusebut dalam setiap kesabaran. Di waktu yang sama, Bu Rina terbangun dari tidurnya karena mendengar suara berisik dari luar jendela kamarnya. Ia keluar dengan gusar. Yanti, itu suara apa? Siapa yang ribut malam-malam begini? Yanti gemetar dan menunjuk ke halaman depan. Di sana, pohon hias yang baru saja ditanam roboh sendiri tanpa angin kencang. Potnya retak, dan di atas tanah ada ular hitam menggeliat, lalu mati. Astagfirullah. Bu, tadi saya lihat bayangan besar, seperti manusia tinggi berdiri di depan pagar, lalu menghilang. Wajah Bu Rina mulai pucat, tapi ia segera menepis rasa takut itu. Itu cuma kebetulan. Jangan mulai bicara aneh-aneh. Namun dalam hati kecilnya, ia mulai tidak tenang. Ada yang tak biasa malam itu. Entah mengapa, ia tak bisa tidur sampai pagi. Di kejauhan, azan subuh berkumandang dari masjid kecil kampung itu. Suaranya lembut, tapi bagi Bu Rina, terasa seperti teguran yang menghujam dada. Pagi itu, langit tampak kelabu. Suasana di lingkungan kampung juga terasa dingin, bukan karena cuaca, tetapi karena ketegangan yang mulai memuncak. Beberapa warga mulai menyadari bahwa isu yang tersebar tentang Pak Kiai terasa janggal dan tidak berdasar. Di warung, seorang ibu berkata lantang, "Kita ini semua pernah ditolong Pak Kiai. Anak saya sembuh karena jamu dan doa beliau. Tapi sekarang kok malah kita percaya sama omongan orang baru yang belum tahu apa-apa soal kampung ini?" Yang lain menimpali, "Kalau bukan karena Pak Kiai, waktu pandemi dulu kita kelaparan. Bu Rina baru pindah kemarin sore, langsung sibuk ngusir orang baik." Perlahan, suara-suara pembelaan mulai tumbuh kembali. Sementara itu, Bu Rina semakin menjadi-jadi. Ia memerintahkan tukang untuk menebang pohon besar yang tumbuh di antara rumahnya dan rumah Pak Kiai, dengan alasan mengganggu pemandangan. Padahal pohon itu sudah ada puluhan tahun dan sering dipakai anak-anak untuk berteduh setelah mengaji. Bahkan banyak yang percaya, pohon itu ditanam oleh orang tua Pak Kiai sendiri. Saat para pekerja mulai memotong batang pohon, beberapa warga mendekat dengan marah. "Bu, jangan seenaknya. Itu pohon bukan punya ibu, tapi milik bersama." Tapi Bu Rina membentak, "Saya bayar PBB lebih mahal daripada kalian semua. Saya punya hak lebih di lingkungan ini. Pohon jelek ini bikin aura rumah saya buruk." Seketika itu juga, gergaji mesin yang digunakan tukang mendadak macet. Mesin itu berhenti berfungsi, padahal baru saja diservis pagi harinya. Saat dicoba kembali, malah mengeluarkan percikan api dan terbakar kecil. Tukang panik. Warga pun mulai tak berani mendekat. Tapi Bu Rina malah menyalahkan mereka semua. "Dasar kampung. Takut sama pohon tua. Sudah, saya akan panggil alat berat saja besok." Pak Kiai yang melihat dari kejauhan hanya menggeleng pelan. Ia menghampiri pohon itu dan menyentuh batangnya. Pohon ini tidak salah. Yang salah adalah kesombongan manusia yang tak tahu diri. Malam itu, hujan deras turun tiba-tiba. Kilat menyambar-nyambar. Langit menggelegar. Di dalam rumah mewahnya, Bu Rina menggigil ketakutan.
Lampu rumahnya mendadak padam. Generator yang biasa menyala otomatis tidak berfungsi. Dan saat ia membuka jendela untuk melihat keluar, petir menyambar tepat di halaman tempat pohon tadi akan ditebang. Suara ledakannya memekakan telinga. Astagfirullah. Yanti! Apa itu? Jerit Burina panik. Yanti hanya bisa terdiam. Matanya menatap ke arah pohon itu, yang masih berdiri kokoh, meski tanah sekitarnya retak. Di tempat berbeda, Pak Kij bangkit dari sajadahnya, menengadah ke langit dan berbisik. Engkau sedang mengingatkannya. Ya Rab, tapi dia masih terlalu buta untuk melihatnya. Setelah insiden sambaran petir yang membuat halaman rumah Burina retak, warga kampung mulai resah, bukan karena takut akan Pak Kiai, tapi karena firasat buruk mulai terasa nyata. Namun Burina, meski mulai digerogoti rasa takut, tetap menolak mengakui bahwa semua kejadian aneh itu adalah teguran dari Tuhan. Ia memilih untuk memperkeruh keadaan. Keesokan harinya, ia menyebar selebaran melalui jasa kurir, berisi ajakan agar warga menolak segala bentuk aktivitas pengajian di rumah Pak Kiai. Isinya menyindir bahwa tempat tersebut tidak jelas legalitasnya dan berpotensi merusak lingkungan sosial. Di sisi lain, kondisi rumah Pak Kiai semakin sepi. Banyak santri yang tidak diizinkan datang oleh orang tuanya karena tekanan sosial dan rasa takut akan fitnah. Raffi, yang paling terpukul, duduk menyendiri di serambi rumah. Yai, kenapa orang-orang percaya sama kebohongan? Kenapa kebaikan bisa kalah sama orang kaya yang sombong? Pak Kiai memandang langit yang teduh, lalu menjawab pelan. Karena dunia tidak adil. Nak, tapi Allah Maha Adil. Kesabaran itu ujian. Kemenangan tidak selalu di dunia, tapi jika Allah sudah turun tangan, tak ada siapapun yang bisa menghalangi. Sementara itu, sebuah peristiwa besar terjadi. Burina yang sedang mempersiapkan pesta makan malam bersama relasi bisnisnya mengalami insiden memalukan. Saat para tamu sudah duduk rapi di meja makan besar di ruang utama, sebuah suara keras terdengar. Kraak! Kaca besar di ruang tamunya pecah tiba-tiba, seolah dilempar batu dari luar. Tapi saat semua orang keluar untuk memeriksa, tak ada satupun benda atau orang di sekitar rumah. Lebih mengejutkan lagi, cermin besar di kamar utama Burina juga retak membentuk pola seperti akar pohon. Seorang tamu yang paham spiritualisme berkata pelan, "Bu, ini bukan hal biasa. Maaf ya, tapi kalau saya lihat dari tanda-tandanya, ini seperti peringatan." Wajah Burina pucat. Tapi lagi-lagi, egonya lebih besar dari ketakutannya. Kalian semua terlalu percaya tahayul. Ini hanya kebetulan. Kaca pecah ya karena kualitas buruk. Namun setelah tamunya pulang, Burina menangis sendiri di kamar. Ia mulai teringat semua kata-kata Pak Kiai. Ia mulai merasa, mungkin doa orang yang disakitinya mulai naik ke langit. Malam harinya, Pak Kiai kembali berdoa di atas sajadah lamanya. Tapi kali ini, suaranya lebih lirih, lebih dalam. Ya Allah, jika Engkau ingin membukakan matanya, maka lunakan hatinya dengan cahaya MU. Tapi jika dia tetap menutup diri, maka tegurlah dengan cara yang membuatnya sadar tanpa membinasakan. Langit mendung lagi malam itu. Angin bertiup lebih dingin dari biasanya. Alam pun seperti menahan napas. Hujan turun sejak subuh. Bukan gerimis biasa, tapi deras. Seolah langit sudah tak bisa menahan murkanya. Warga kampung mulai waspada, karena aliran air dari arah rumah Burina mengalir deras ke jalan kampung, membuat selokan meluap. Air sudah setinggi mata kaki, dan belum juga reda. Di tengah kondisi itu, Burina panik. Atap bagian belakang rumahnya bocor parah. Air mengucur ke dalam kamar hingga mengenai panel listrik dan menyebabkan korsleting. Alarm rumah menyala, dan semua listrik padam total. Yanti, cepat ambil senter. Panggil teknisi. Matikan listrik sebelum terbakar. Teriak Burina kalang kabut. Namun, Yanti hanya bisa menatap penuh takut sambil berkata pelan. Bu, teknisinya gak bisa datang. Jalan tergenang, dan katanya, itu cuma terjadi di rumah ini, Bu. Rumah lain gak apa-apa. Beberapa saat kemudian,
Kaca jendela depan pecah lagi. Tapi kali ini bukan karena apa-apa. Hanya retak sendiri. Dan retakannya membentuk garis menyerupai lafaz Allah. Yanti, yang ketakutan luar biasa, langsung sujud dan menangis. Bu, saya mohon, Ibu sadar. Ini bukan lagi kebetulan. Ini teguran dari Allah. Bu Rina terdiam. Mulutnya terbuka. Tubuhnya gemetar. Untuk pertama kalinya, ia tidak bisa membantah. Rasa takut, malu, dan penyesalan bercampur menjadi satu. Di sisi lain, rumah Pak Kiai yang hanya berdinding kayu, nyaris tidak terkena air. Justru para warga yang rumahnya tergenang datang meminta bantuan dan berteduh di serambinya. Pak Kiai, tolong kami. Rumah kami kebanjiran. Tapi rumah panjenengan kok tidak kenapa-kenapa ya? Pak Kiai hanya tersenyum tenang. Mungkin karena kami tak pernah menolak tamu. Jadi air pun segan untuk singgah. Warga yang dulu sempat terhasut oleh fitnah menangis minta maaf. Mereka mencium tangan Pak Kiai sambil berkata, "Kami salah, Yai. Kami percaya sama orang yang salah." Pak Kiai membalas, "Yang penting bukan siapa yang pernah salah, tapi siapa yang mau berubah." Malam harinya, Bu Rina datang ke rumah Pak Kiai dengan langkah gemetar. Ia basah kuyup, tanpa alas kaki, dan wajahnya tanpa riasan. Hanya ada ketakutan dan kelelahan. Raffi yang melihatnya langsung berlari masuk. "Yai, itu Bu Rina, dia datang." Pak Kiai keluar dengan tenang, menatap wanita yang dulu berkali-kali menghinanya. Bu Rina langsung sujud di depan Pak Kiai, menangis terseduh-seduh. "Saya mohon, ampuni saya. Semua ini, saya yang mulai. Saya yang salah. Saya telah buta, sombong, menindas orang yang seharusnya saya hormati." Pak Kiai menunduk, lalu mengangkatnya pelan. Allah tidak butuh kita merendah pada manusia, tapi Allah menunggu kita bersujud padanya. "Pulanglah, Bu. Basuh wajahmu. Bersihkan hatimu. Lalu mintalah padanya, sebelum semuanya terlambat." Langit malam itu tetap mendung, tapi hujan perlahan mulai mereda. Untuk pertama kalinya, Bu Rina sujud dalam solat. Menangis bukan karena takut pada kehilangan, tapi karena sadar akan kesombongan dirinya sendiri. Beberapa minggu berlalu sejak peristiwa itu. Langit di kampung kini lebih sering cerah. Hujan sudah reda, dan kehidupan perlahan kembali normal. Tapi ada satu perubahan besar yang dirasakan semua orang. Bu Rina tidak lagi sama. Ia kini tak lagi memakai make-up tebal atau gaun mewah. Tak lagi menyombongkan mobil dan hartanya. Setiap pagi, ia keluar dengan kerudung sederhana, menyapu halaman rumahnya sendiri, menyapa warga dengan senyum dan salam. Yang dulunya disambut sinis oleh warga, kini dilihat dengan haru. Bu Rina sekarang berubah. Ya? Dengar-dengar, dia malah bantu renovasi musola kampung. Iya. Dan katanya juga bantu biaya beasiswa untuk santri-santri Pak Kiai. Benar. Bu Rina kini menjadi donatur tetap untuk pesantren kecil milik Pak Kiai. Ia bahkan menghibahkan sebagian tanah di belakang rumah mewahnya untuk dijadikan taman belajar santri dan ruang baca anak-anak kampung. Dalam satu momen, di acara pengajian terbuka yang dihadiri warga, Bu Rina berdiri di depan semua orang. Wajahnya menunduk. Suaranya bergetar. "Saya adalah contoh dari orang yang pernah dibutakan oleh kekayaan, dihancurkan oleh kesombongan, dan ditampar oleh kenyataan. Tapi saya bersyukur. Allah masih memberi saya kesempatan kedua." Ia menatap ke arah Pak Kiai yang duduk di barisan depan. "Saya ingin berterima kasih kepada orang yang tidak membalas keburukan saya dengan keburukan. Yang tetap mendoakan saya meski saya terus menyakitinya. Pak Kiai Maruf, terima kasih. Telah menjadi wakil Tuhan yang menunjukkan cahaya ketika saya tenggelam dalam gelap." Pak Kiai hanya tersenyum, lalu menunduk pelan. Ia tak butuh tepuk tangan. Ia hanya bahagia melihat manusia kembali ke jalannya. Beberapa waktu kemudian, di serambi rumah kayunya yang sederhana, Pak Kiai duduk bersama Raffi yang tengah membaca Al-Quran. Matahari sore menembus celah pepohonan, membentuk cahaya hangat yang menenangkan. "Yai, Bu Rina sekarang suka berbagi," kata Raffi sambil tersenyum.
Ya, nak. Karena ketika Allah menegur dengan cinta, maka yang kembali akan membawa cinta pula. Kalau begitu, Raffi juga mau jadi orang yang lembut hatinya. Biar kalau ada yang jahat, Raffi bisa balas dengan kebaikan. Pak Kiai tersenyum lebar. Itulah kemenangan sejati. Nak, menang tanpa menyakiti. Memaafkan tanpa harus membalas. Dan cerita ini berakhir bukan dengan kekalahan seseorang, tapi kemenangan nurani atas kesombongan. Sebab azab Allah bukan selalu berupa kehancuran, tapi seringkali berupa teguran yang mengubah, bukan menghancurkan.